Bayangkan seandainya saja Anda bisa menciptakan satu spesies baru. Dan Anda sudah memilih perangkat kerasnya, di mana hewan baru itu akan menyerupai seekor simpanse. Sekarang Anda sedang tinggal memikirkan perangkat lunaknya, seberapa kuat, cepat, dan sensitifnya dia dalam bereaksi terhadap bahaya, terutama terhadap bahaya yang samar-samar dan sama sekali hanya dugaan. Jika Anda menyiapkan sensor bahaya yang terlalu rendah, maka spesies itu akan segera jatuh dari tebing atau dimakan oleh mangsanya, sehingga dia akan tewas dalam 2 detik saja. Tetapi jika Anda membuat sensor bahayanya terlalu tinggi, maka spesies baru itu akan terus-menerus terdiam di satu tempat sambil ketakutan. Dia akan kelaparan sampai mati tanpa sempat bereproduksi terlebih dulu, sehingga sama saja hasilnya akan punah juga. Jadi, Anda membutuhkan formula kecemasan dalam porsi yang pas, sehingga Anda harus mengatur pendeteksi kecemasan di posisi yang tepat. Tapi, berapa persisnya jumlah yang tepat itu? Apakah tepat di tengah-tengah di antara kedua ekstrim yang fatal? Oh, tidak. Anda akan memprogram spesies Anda untuk berhati-hati. Lebih baik berlari dari bayang-bayang yang menakutkan daripada mengabaikannya. Jadi, Anda memberikan spesies Anda dosis tinggi kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, tetapi tidak terlalu tinggi, sampai dia tidak berani mencari makan. Seperti itulah tepatnya proses evolusi terhadap semua spesies di bumi, termasuk kita, umat manusia. Itulah alasannya kenapa kita diganggu oleh rasa cemas dari pagi sampai malam hari. Ketidaknyamanan itu adalah komponen perangkat lunak yang normal di dalam otak kita dan hampir tidak mungkin untuk dimatikan. Karena tanpa beban kecemasan kita semua tidak akan ada. Selama berjuta-juta tahun, perasaan cemas itu telah terbukti menjadi early warning system yang mengagumkan dan mampu membuat kita tetap survive. Jadi, mari kita syukuri kecemasan kita. Walaupun sebetulnya kecemasan juga memiliki kekurangan, karena tingkat kecemasan kita sudah tidak lagi proporsional untuk keberadaan bahaya di sekitar kita. Kita sudah tidak lagi berada di savana, tempat harimau yang bertaring tajam mengintai dari tempat-tempat tersembunyi. Bahkan 90% kekhawatiran kita bisa dibilang berlebihan. Mengingat berbagai masalah yang kita pikirkan sebenarnya tidak benar-benar berbahaya, sementara beberapa lainnya berada di luar kendali kita. Sehingga berbaring di tempat tidur sambil merasa panik tentang pemanasan global, sentimen pasar atau hidup setelah kematian, jelas-jelas tidak akan menghasilkan apapun. Semua itu hanya akan membuat kita tidak bisa tidur. Padahal kecemasan terus-menerus akan menghasilkan stres kronis yang dapat mengurangi umur. Contoh yang sangat jelas datang dari dunia hewan. Burung gereja memiliki beberapa jenis predator alami, yaitu burung hantu, elang, dan rakun. Nah, seorang peneliti Kanada mencoba menutup seluruh area hutan dengan menggunakan jaring untuk melindungi burung gereja dari musuh alaminya. Belum pernah ada pokoknya tempat yang seaman itu buat burung gereja. Lalu, para peneliti memasang pengeras suara di beberapa sudut hutan. Di salah satu wilayah hutan, pengeras suara itu mengeluarkan suara-suara pemangsa. Sementara di wilayah lain, pengeras suara dipasang untuk memberikan suara-suara alam yang tidak mengancam. Lalu apa yang terjadi? Burung gereja yang terpapar bunyi yang mengancam hanya menghasilkan 40% jumlah telur yang lebih sedikit, dengan ukuran telur yang lebih kecil dan jumlah yang menetas lebih kecil. Kebanyakan anak-anak burung juga kelaparan karena orang tua mereka terlalu takut untuk mencari makan, dan anak-anak burung yang selamat pun kondisinya menjadi lemah. Percobaan ini secara jelas menunjukkan bahwa tidak diperlukan ancaman yang sesungguhnya bahkan untuk mempengaruhi keseluruhan ekosistem, karena rasa takut saja itu sudah cukup berpengaruh. Apa yang terjadi pada burung gereja juga terjadi pada manusia. Yang lebih buruk, kita manusia tidak hanya takut pada pemangsa, tetapi pada banyak hal. Kecemasan yang akut akan menghasilkan keputusan-keputusan buruk dan dapat membuat kita sakit.
Padahal secara objektif kita tidak senang berada dalam bahaya. Filsuf Yunani dan Romawi yang tergabung dalam kelompok Stoa merekomendasikan kiat menepis kekhawatiran. Pertama, tentukan mana yang dapat Anda ubah dan mana yang tidak dapat Anda ubah. Kedua, atasilah yang pertama yang dapat Anda ubah. Dan yang ketiga, jangan biarkan yang kedua yang tidak dapat Anda ubah memangsa pikiran Anda. 2000 tahun kemudian, Reinhold Niebuhr menguraikan tips para filsuf tadi menjadi semacam sebuah doa. Tuhan, berikan saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk membenahi hal-hal yang dapat saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaan keduanya.